Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nazaratu Nazwa dari 10HT5 SMK Pelita Ciampea 2. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang jaringan komputer dan internet serta jenis-jenis jaringan lokal. Yuk simak video saya. Apa sih pengertian komputer yang sebenarnya? Jadi, komputer adalah perangkat elektronik yang dapat melakukan pengolahan data dan informasi secara otomatis dengan penggunaan program dan instruksi yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian jaringan internet sendiri adalah suatu jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi secara mudah dan cepat. Selanjutnya adalah pengertian jaringan lokal. Local Area Network atau yang seringkali kita singkat dengan LAN adalah jaringan komputer yang cangkupannya terbatas pada area geografis yang kecil, seperti sebuah rumah, kantor, atau sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis jaringan lokal. Jenis jaringan lokal terdapat 4. Yang pertama adalah LAN. Yang seperti saya bilang tadi bahwa LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area yang terbatas, seperti di dalam satu gedung kantor atau rumah. Yang kedua adalah WLAN atau Wireless Local Area Network. WLAN adalah jaringan lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat komputer dalam area tertentu, seperti di sebuah gedung kampus atau area publik. Selanjutnya ada WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas, seperti antar kota, negara, atau bahkan antar benua. Jaringan ini memungkinkan komputer dan jaringan lokal yang terpisah secara geografis untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Terakhir ada jaringan area metropolitan, atau biasa disingkat dengan MAN. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dalam area metropolitan, yang bisa berupa satu kota besar, beberapa kota, dan kota kecil, atau area luas manapun dengan beberapa gedung. MAN lebih besar dari jaringan area lokal LAN, tetapi lebih kecil dari jaringan area luas WAN. Selanjutnya, kita akan membahas konektivitas internet pada jaringan berkabel LAN. Jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area yang terbatas. Yang kedua ada PSTN, Public Switching Telephone Network. PSTN adalah kumpulan jaringan telepon umum berorientasi suara yang saling terhubung di seluruh dunia melalui jaringan sirkuit switched tradisional. Yang ketiga ada ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL adalah teknologi transmisi data berkecepatan tinggi melalui saluran telepon tradisional. Teknologi ini memungkinkan kecepatan data yang berbeda dengan transmisi ke dari pengguna, dengan kecepatan yang lebih tinggi untuk mendownload dari ISP ke pengguna dibandingkan upload dari pengguna ke ISP. Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity. Wi-Fi sebuah teknologi jaringan perangkat terhubung ke internet melalui gelombang radio tanpa kabel. GPRS adalah singkatan dari General Packet Radio Service, sebuah teknologi yang memungkinkan pengiriman data melalui jaringan seluler 2G, 3G, dan High Band Code Division, Multiple Access, atau WCDMA. GPRS memungkinkan akses internet, email, MMS, dan berbagai layanan berbasis data lainnya. Teknologi ini sering disebut sebagai teknologi 2G, 4G, dan menyediakan kecepatan akses data yang lebih cepat dibandingkan dengan teknologi sebelumnya seperti CSD, Circuit Switched Data. Akses internet satelit adalah akses internet yang disediakan melalui satelit komunikasi. Jika dapat mempertahankan kecepatan tinggi disebut broadband satelit. Layanan internet atau komunikasi yang menggunakan satelit sebagai media transmisi data atau sinyal. Satelit berperan sebagai penghubung antara terminal di bumi dengan pengguna, memungkinkan akses internet atau komunikasi bahkan di daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh jaringan kabel. Selanjutnya adalah topologi jaringan.
Topologi jaringan yang pertama adalah topologi mesh. Dalam jaringan komputer adalah konfigurasi di mana setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lain dalam jaringan. Tidak ada titik pusat mengendali utama, dan setiap perangkat dapat bertindak sebagai titik komunikasi untuk mengirim, menerima, dan meneruskan data. Yang kedua adalah topologi bus. Topologi bus adalah suatu model jaringan komputer yang menghubungkan suatu perangkat seperti komputer server ke printer ke suatu kabel utama bus yang berfungsi sebagai jalur komunikasi pusat titik. Semua perangkat dihubungkan secara serial pada kabel utama ini. Titik topologi bus sering digunakan untuk jaringan kecil dan sederhana, serta dikenal karena kemudahan instalasi dan biaya yang relatif rendah. Yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring adalah salah satu bentuk pengaturan jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung secara melingkar membentuk cincin. Data pada jaringan ini mengalir melalui setiap perangkat dalam satu arah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, menciptakan jalur data yang terorganisasi. Yang keempat adalah topologi jaringan star, atau juga dikenal sebagai topologi bintang. Adalah arsitektur jaringan komputer di mana setiap perangkat node terhubung ke suatu titik pusat yang dapat berupa hub atau switch. Titik hubung switch atau switch ini bertindak sebagai pusat komunikasi pengelola lalu lintas. Selanjutnya adalah komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data dengan ponsel kabel adalah proses transfer data dari satu perangkat, biasanya ponsel, ke perangkat lain. Biasanya komputer menggunakan kabel. Rotasi ini memungkinkan pengiriman file, data, dan bahkan koneksi internet ke perangkat lain. Yang kedua adalah Bluetooth. Komunikasi data dengan ponsel melalui Bluetooth adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan pertukaran data dan suara antar perangkat seluler ponsel dan perangkat lain dalam jarak dekat. Teknologi ini menggunakan gelombang radio pada pita frekuensi 2,4 GHz dengan menghubungkan perangkat secara langsung tanpa memerlukan kabel. Ketiga adalah Wi-Fi. Komunikasi data dengan ponsel Wi-Fi adalah proses pertukaran informasi data antar perangkat seluler ponsel dengan perangkat lainnya, terhubung melalui teknologi jaringan Wi-Fi. Wi-Fi sendiri adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk komunikasi melalui gelombang radio. GPRS. Komunikasi data dengan ponsel menggunakan GPRS adalah proses pengiriman data, penerimaan data melalui jaringan seluler dengan kecepatan data yang lebih tinggi dibandingkan teknologi sebelumnya. GPRS memungkinkan pengguna ponsel untuk mengakses internet, mengirim email, SMS, dan aplikasi seluler lainnya. Edge. Komunikasi data dengan ponsel Edge handset data return from GSM Evolution adalah mekanisme transfer data melalui jaringan seluler yang menggunakan teknologi Edge, merupakan peningkatan dari teknologi GSM Global System for Mobile Communication dan GPRS General Packet Radio Status Edge, memungkinkan transfer data dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan GPRS, tetapi masih lebih rendah daripada teknologi 3G atau 4G. 3G. Komunikasi data dengan ponsel 3G Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS adalah proses pengiriman dan penerimaan data penggunaan jaringan seluler generasi ketiga. 3G memungkinkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan kualitas layanan yang lebih baik dibandingkan teknologi sebelumnya, seperti internet 2G, video streaming, dan transfer file saat berpergian. HSPA, 4G, dan 5G. HSPA, High Speed Packet Access, adalah teknologi nirkabel yang meningkatkan kecepatan dan kapasitas koneksi internet pada jaringan seluler 3G, khususnya berbasis UMTS dan BCDMA. 4G atau Long Term Evolution adalah teknologi jaringan seluler generasi keempat.
4G yang memberikan peningkatan kecepatan dan kapasitas dibandingkan dengan generasi sebelumnya. 3G LTE merupakan bagian dari standar 4G yang memungkinkan kecepatan internet seluler yang lebih cepat. 5G adalah teknologi nirkabel seluler general kelima yang merupakan evolusi dari 4G. 5G menawarkan kecepatan data yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan kapasitas jaringan yang lebih besar dibandingkan 4G. Proteksi data saat berinteraksi. Proteksi data saat berinteraksi adalah upaya untuk melindungi data dan informasi pribadi di dunia maya dari berbagai ancaman, seperti penetasan, pencurian, penyalahgunaan, atau serangan siber lainnya. Titik tujuan utama proteksi data adalah menjaga keamanan dan privasi pengguna saat berinteraksi di internet, baik untuk kegiatan pribadi maupun profesional.